Oke, nomor 2 itu pertanyaannya, misalkan suatu penerimaan pegawai Kementerian Keuangan diterima 46 orang melalui rekrutmen umum, gitu ya. Kemudian, peluang seorang pegawai baru akan daftar ulang bekerja di Kementerian Keuangan adalah 0,96. Sementara untuk pegawai baru yang mendaftar ulang, peluang ditempatkan di PK instan sebesar 0,09, gitu ya. Oke, di sini pertanyaan-pertanyaan adalah tentukan peluang setidaknya terdapat 2 orang yang tidak mendaftar ulang bekerja di Kementerian Keuangan. Oke, gimana nih? Apa yang perlu kita definisikan dulu? Yang sudah diketahui apa saja nih? Orang yang mendaftar masuk Kementerian Keuangan. Oke, 46 itu apa? 46. N. N, ya, N-nya 46. Oke, kalian bisa catat N-nya 46. Kemudian peluang seorang pegawai baru daftar ulang bekerja di Kementerian Keuangan itu 0,96. Artinya apa nih? Kita define dulu kejadian sederhananya, simple event-nya. Apa simple event-nya? Simple event-nya misalkan daftar ulang, ya. Maka peluang daftar ulang sama dengan 0,96. Gitu ya. Jadi kalian define dulu simple event-nya. Misalkan X itu daftar ulang, maka PX sama dengan 0,96. Kemudian untuk pegawai baru yang daftar ulang, peluang ditempatkan di PK instan adalah 0,09. Nah, ini peluang apa ini? Eventnya apa yang yang kalian bisa definisikan di sini? Komplement, Pak. Komplement. Pak, mohon maaf Pak, suaranya kecil nggak kedengeran Pak. Oh, suaranya kecil. Oke. Ya, Ya, ini udah jelas. udah, makasih Pak. Ya. Jadi di sini kita define event lainnya yaitu penempatan PK instan. Misalkan Y itu penempatan PK instan. Jadi 0,09 itu apa? P apa? PY kah? Peluang Y kah? Iya, Pak. Ternyata nggak sesimpel PY saja. Dia ada syaratnya. Untuk pegawai baru yang mendaftar ulang, pegawai ditempatkan di PK instan sebesar 0,09. Jadi PY dengan syarat X gitu. Ya kan? Itu adalah PY dengan syarat X. X-nya itu tadi mendaftar ulang. Jadi, kita punya persyaratan dulu untuk pegawai-pegawai yang mendaftar ulang saja nih. Peluang ditempatkan PK instan itu sebesar 0,09. Jadi bukan peluang seluruh pendaftar ya. Bukan peluang seluruh pendaftar yang diterima, bukan. Tetapi yang mendaftar ulang saja. Nah, yang A, pertanyaannya adalah peluang setidaknya terdapat 2 orang yang tidak mendaftar ulang bekerja di Kementerian Keuangan. Jadi ini pertanyaannya kita definisikan simple event-nya apa nih? Yang A. Komplemennya ya, tidak mendaftar ulang. Jadi kalau tadi X itu daftar ulang, peluang tidak mendaftar ulang itu menjadi P, P apa? PX komplement ya. Nah, ini penyelesaiannya pakai rumus apa nih? Pakai rumus Binomial. binomial. Iya benar. Jadi 2 dari 46. Ya kan? Yang diterima kan 46. Peluang 2 orang mendaftar itu berarti 2 orang tidak mendaftar. Peluang X komplemennya sama dengan 2. Jadi yang kita hitung kombinasi 46 kombinasi 2 terus dikalikan peluang X pangkat berapa? PX-nya pangkat berapa? 2, Pak.
Nah, di sini harus hati-hati. Makanya tadi saya minta kalian definisikan dulu simple event-nya. Kalau event X itu tadi mendaftar ulang, sementara yang ditanya adalah X komplement yang tidak mendaftar ulang, gitu kan. Jadi, yang pangkat 2 itu yang komplemennya, ya kan? Yang X komplement. Jadi X komplement, peluang X komplement itu berapa? 1 kurangi 0,96 kan? Nah, jadi atau Q kalau kalian pahami dalam binom itu kan ada P, ada Q. Jadi yang Q-nya yang 2 gitu. Sementara P-nya pangkat 44. Seperti itu. Nah, jadi kalian harus hati-hati. Jadi ada tuh ya di slide kalian harus fokus untuk kecocokan antara X dengan PX-nya, jangan sampai terbalik. Nah, ini memang tricky. Tapi kalau kalian hati-hati, seharusnya sih kalian bisa menjawab ini dengan baik gitu. Jadi memang perlu kehati-hatian gitu ya dalam menjawab statistik itu. Di sini peluang setidaknya terdapat 2 orang. Oh, setidaknya loh ternyata. Berarti kalau setidaknya itu gimana? Bukan hanya ketika 2 orang saja, tapi ketika 3 orang, ketika 4 orang, ketika 5 orang itu juga masuk dalam kriteria ini. Jadi kita pakai rumus yang seperti apa nih? Yang 1 dikurangi P0 sama P1 kan, Pak? Iya benar, tapi perhatikan yang jadi P-nya itu yang mana gitu ya. Yang di sini yang ditanyakan yang tidak mendaftar ulang. Jadi PX komplement sama dengan 0 sama PX komplement sama dengan 1 gitu. Saya nggak bisa coret-coret sih soalnya laptop saya lagi koneksinya lagi error gitu. Kadang laptop saya ini tiba-tiba lost connection internetnya. Internetnya nggak masalah tapi laptopnya gitu kadang harus di restart. Nah kalau di restart agak lama sih gitu. Coba ada yang bisa bantu nggak? Tuliskan slide screen. Siapa saja yang bisa atau Putri? Ada yang bisa share screen kan? Coba bisa nggak di sini ya? Ya, jadi tadi X itu daftar ulang. Ini saya pakai tangan ya, jadi tulisannya jelek sekali nggak apa-apa ya. Daftar ulang, maka X komplement sama dengan tidak daftar. Gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Jadi PX tadi itu adalah 0,96. PX komplemennya 0,04. Nah, yang dicari 1 minus PX sama dengan 0 dikurangi lagi peluang X komplement sama dengan 1 gitu. Bisa ya ngitung PX X komplement sama dengan 0 sama PX komplement sama dengan 1. Benar nggak sih? Salah ya? Oh, yang Pak, tidak izin. mendaftar. Kebalik Pak, ya? izin bertanya. Ya, gimana? Misal kalau ini kan tadi mendefinisikannya tidak daftar ulang gitu. Jadi saya bikin X-nya itu kejadian tidak daftar ulang. Jadinya yang P-nya itu 0,04 gitu Pak. Gimana? Boleh apa enggak?
Jadi harusnya yang P itu kan biasanya kejadian sukses, tapi ini saya bikin kejadian suksesnya itu sukses tidak daftar ulang gitu. Boleh nggak, Pak? Boleh, boleh, boleh. Oh iya, Boleh. saya caranya, Sama saja. iya Pak. Yang penting, Ya, yang penting X faktorial, X komplement itu harus menandakan yang tidak terdaftar, yang tidak daftar ulang. X-nya daftar ulang berarti X komplementnya yang tidak daftar ulang. Jadi kalau kalian, itu tadi sudah benar, sorry. Jadi setidaknya 2 berarti kan 1 dikurangi peluang X komplement sama dengan 0, dikurangi lagi peluang X komplement sama dengan 1. Ini ya udah benar ya yang tadi ya. Tapi kalau kalian mau pakai yang daftar ulangnya berarti gimana nih? Kalau X sama dengan 0 berarti X-nya itu 46 di sini. Gitu. Atau X sama dengan 45. 45. 5 ya, 45 gitu ya. Nah, ini pasti hasilnya sama kalau kalian coba hitung. Gitu. Karena kan X sama dengan 46 itu artinya kombinasi 46 dan 0 ya. 46 kombinasi 0 dikalikan peluang X pangkat 46 dikali peluang X komplement pangkat 0. Itu kan sama kondisinya ketika kita mencari hitungan peluang X komplement sama dengan 0. Gitu. Yang dipangkatkan 0 tetap 0,04-nya ini yang kita pangkatkan 0. Yang 0,96 kita pangkatkan 46. Sementara untuk yang kedua 0,96 pangkat 5, 0,04 pangkat 1. Gitu kan? Sudah jelas belum? Sudah jelas belum? Belum ya? Belum jelas ya? Belum jelasnya di mana nih? Jadi caranya itu 2 cara itu udah benar ya, Pak? 2 cara. Salah satu Ya. aja dipakai caranya. Oh iya. Atau dua-duanya. Kan hasilnya sama. Oh iya, Maksudnya Pak. dua-duanya tuh gimana? Ya yang tadi sebelum Anida bilang sama yang setelahnya gitu. Iya, kalian bisa coba-coba nih. Jadi 46 kombinasi 0 dikali 0,96 pangkat 46 dikali 0,04 pangkat 0. Terus dikurangi lagi 46 kombinasi 1 dikali 0,96 pangkat 45 dikali 0,04 pangkat 1. Nah, jadi 1 dikurangi 2 peluang tadi sama dengan berapa? Itu kan sama saja dengan X komplement sama dengan 0 sama X komplement sama dengan 1. Itu. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Yang lain masih ada yang bingung nggak? Jadi kalian harus itu ya banyak latihan karena peluang itu butuh ini pemahaman yang komprehensif gitu. Perhitungannya sih nggak susah, tapi pemahamannya yang harus cukup dalam gitu ya. Kalau kalian hanya mengandalkan 1 kali 2 kali baca, kayaknya belum cukup gitu ya. Harus berkali-kali latihan, baru dapetin feelingnya gitu ya. Jadi statistik itu bukan untuk dibaca, tapi dicoba. Ada lagi pertanyaan lainnya? Pak, izin Pak. Ya,
silakan. Ini maaf ya Pak, ngulang dari yang bab 5 nggak salah ya. Ya, saya masih belum paham gitu Pak, beda probability distribution sama binomial gitu. Yang probability ini gunanya untuk apa ya Pak? Soalnya kalau binomial kan dia antara dua gitu kan, mungkin failure sama sukses. Yang probability ini contohnya apa gitu ya Pak? Oke, jadi gini, kita belajar peluang distribusi probability itu apa saja ininya, persyaratannya probability distribution itu apa saja? 3 kan. Yang pertama apa? X haruslah apa? X haruslah numerik gitu ya. Terus yang kedua, Px, sigma Px, total peluang seluruh X sama dengan Satu. Dan yang ketiga, untuk setiap peluang X Antara 0 dan 1. Antara 0 sampai dengan 1. Jadi ada ketentuan nomor 2 itu maksudnya. Jadi sigma Px itu sama dengan 1. Nah, sigma Px sama dengan 1 itu berarti untuk semua kejadian yang mungkin, total peluangnya itu sama dengan 1. Nah, jadi di situ kita belajar bahwa distribusi peluang, itu seperti kalian belajar distribusi frekuensi kan, kalian mengcover semua kemungkinan data ya. Nah, di sini kita mengcover semua kemungkinan X yang ada. Jadi misalkan gini, dari 30 mahasiswa di kelas ini, peluang dalam satu kali pertemuan, nama kalian satu dari 30 nama mahasiswa di kelas ini saya panggil. Itu berapa peluangnya? Terus kalau peluang 2 orang dipanggil itu berapa? Kalau peluang 3 orang dipanggil berapa? Sampai maksimal peluang 30 orang dipanggil gitu ya. Nah, total dari peluang tadi itu harus sama dengan 1 gitu ya. Oke, nah sekarang kita berbicara distribusi binom. Kalau distribusi binom itu adalah peluang dalam satu kali kejadian. Ya. Peluang binom itu kita mempelajari ketika dari beberapa kali pengamatan terjadi beberapa kali kejadian di mana ada dua kemungkinan hasil yang terjadi, maka itu kita namakan binomial gitu ya. Jadi dari 30 mahasiswa gitu ya, berapa peluang 2 orang dipanggil oleh dosen gitu ya. 2 orang dipanggil oleh dosennya. Maka kita gunakan peluang 2 orang tadi itu sama dengan 30 kombinasi 2 gitu ya, dikali peluang seseorang terpanggil. Gitu ya, peluang seseorang terpanggil itu berapa? Dikali peluang tidak terpanggil itu berapa gitu. Jadi konsep dasarnya itu ada di distribusi distribusi peluang. Nah, kemudian kita belajar distribusi binomial itu dengan pemahaman distribusi peluang tadi gitu ya. Jadi gimana ya menjelaskannya ya? Jadi kalau distribusi peluang itu hanya menjelaskan bahwa total dari X yang mungkin itu kita terjemahkan masing-masing peluangnya sehingga total peluangnya itu sama dengan 1 gitu sih sebenarnya. Jadi kalau tadi kita belajar peluang minimal 2 orang terpanggil gitu ya. Berarti kan 2 orang terpanggil itu bisa 2, bisa 3 dan seterusnya sampai 46 tadi. Nah, itu tadi kita bisa hitung menggunakan 1 minus peluang sama dengan 0 sama peluang sama dengan 1. Jadi artinya peluang binom itu total
kemungkinan yang ada itu peluangnya sama dengan 1 gitu. Bahwa yang ditanya hanya 2 ke atas, berarti kita kurangi 1 dikurangi peluang 0 sama dikurangi peluang 1 gitu. Oke, Pak. Gimana Pak? Ini paham atau makin bingung? Paham, Pak, paham. Paham, Pak. Oke. Ya, yang lain gimana? Ada pertanyaan lagi? Dari soal-soal latihan kemarin, kalian coba semua nggak? Yang pernah saya berikan tugas mingguan, gitu ya. Nah, itu kalian coba semua, jadi dapat feelingnya kalau kalian coba. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk soal kuis tadi yang nomor 5 kan ada dibilang mana tadi? Tentukan peluang minimal 20 daerah. Berarti kan X-nya lebih dari sama dengan 20. Itu kalau dicari satu persatu kan agak lama gitu kan, Pak. Ada ini nggak? Ada cara cepatnya nggak, Pak? Atau ada solusi yang lain kok selain hitung satu persatu gitu, Pak? Jadi tadi total N-nya berapa? N-nya 40, Pak. N-nya 40, dicari pertanyaannya adalah? Minimal 20 tadi. Minimal 20. Berarti 20 masuk nggak ke kriteria ini? 20 masuk, 20, 21, 22, sampai 40 gitu. Oke, kan banyak ya? Kalau Ya, dihitung banyak itulah, Pak. binomialnya, berarti kan kita harus hitung peluang X sama dengan 20 berapa, ditambah peluang X sama dengan 1 berapa, gitu ya. Iya, Pak. Nah, itu terlalu banyak, sehingga kita bisa gunakan materi yang kita pelajari pada pertemuan ke-6, yaitu apa? Normal approximation for binomial distribution. Jadi di situ kita bisa gunakan perhitungan distribusi normal. Jadi kalau 20 itu masuk, berarti kita harus cover angka 20. Nah, dalam normal approximation untuk mengcover titik 20 itu kita harus kecil ya suaranya ya. Jadi bisa ya mencari peluang ketika Z 19,5. Ketika X 19,5 tadi. Ada yang nggak bisa? Ya, kalau nggak ada yang jawab berarti saya anggap bisa semua ya. Oke. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Kalau seandainya itu tuh X-nya itu 20 gitu ya, Pak. Terus di soal itu dibilangnya lebih dari 20. Nah, itu kan 20-nya itu nggak keikut kan ya, Pak? Kalau lebih dari 20. Nah, itu nanti kalau yang buatnya dari 20, kalau lebih dari 20 berarti 20 nggak ikut, ya kan? ya, Karena lebih besar ya, dari 20. ya, terus kalau seandainya kayak gitu, terus buat nyari Z-score X-nya itu berarti nanti bukan 20 ya, Pak? 20 dilebihin kita bagaimana, Pak? Iya, kita mulai dari 20,5. Jadi kalau kalian belajar di pertemuan 6 itu, kalau 20-nya itu masuk, 20 atau lebih besar, berarti at least 20 ya kalau bahasa Inggrisnya, itu 20 masuk. Jadi kita mulai dari 19,5 gitu. Tapi kalau greater than 20 artinya 20 nggak masuk gitu ya. Berarti kita mulainya dari 21 ya kan? Kalau untuk binom distribution-nya berarti kita mulainya dari 21. Jadi normal approximation-nya kita mulai dari 20,5 gitu. Jadi bukan dari 20 juga, tapi dari 20,5. Baik, Pak. Terima Gitu. kasih. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Gimana, ada lagi pertanyaan lainnya?
jadi kalian pelajari distribusi frekuensi, ya, distribusi frekuensi, cara mencari ukuran-ukuran pemusatan, gitu ya, terus ukuran variasi kalian cari, untuk data tunggal bagaimana, untuk data berkelompok itu bagaimana, cara mencarinya, kemudian menghitung persentil, desil, kuartil, kan semua sudah ada ya rumusnya. Nah, tinggal kalian latihan. Di bab 3 itu belajar distribusi peluang ya? Belum ya? Oh, distribusi frekuensi. Oh, yang tadi itu distribusi frekuensi bab 3. Bab 2 itu kan menggambar. Bab 2 itu kan menggambar grafik ya, menggambar grafik. Jadi kalian harus bisa memahami grafik mana yang tepat untuk suatu sebaran data gitu ya. Kemudian di bab 4 kita belajar peluang, distribusi peluang tadi ya, mulai dari peluang X sama dengan 0 sampai X sama dengan berapa gitu. Nah, bahwa total distribusi peluang itu harus sama dengan 1 gitu ya. Nah, makanya di bab 5 kita bisa lakukan pendekatan perhitungan jika yang ditanya itu range-nya besar, sementara range yang tidak kita tanyakan itu sedikit, seperti tadi minimal 2, berarti kita bisa cukup cari peluang 0 dan peluang satunya berapa, tinggal kita lakukan perhitungan 1 dikurangi peluang X sama dengan 0, dikurangi peluang X sama dengan 1, gitu. Nah, itu kita dapetin karena kita sudah paham konsep distribusi peluang, bahwa total distribusi peluang sama dengan 1, gitu kan. Lalu di chapter 5 kita belajar distribusi peluang binomial. Nah, ya tadi ya. Jadi distribusi peluang binomial itu kan ada 2 bagian ya, ada 2 bagian besar yang bisa kita pahami. Yang bagian pertama itu bagian kombinasi, perhitungan segala kemungkinannya ya, kombinasi, dan yang kedua adalah perhitungan peluangnya. Peluang dikalikan dengan pangkat berapa kali kejadian itu muncul gitu. Jadi itulah binomial. Nah, kemudian ada distribusi Poisson. Nah, gimana kita bisa menggunakan distribusi Poisson? Dalam kondisi seperti apa gitu ya. Nah, jadi kan kalau Poisson itu persyaratannya adalah N-nya besar ya, di atas 100 dan N kali P itu lebih kecil atau sama dengan 10 gitu ya. Pakai sama dengan atau enggak ya? Saya lupa. Lebih kecil saja atau lebih kecil dan sama dengan 10 ya? Nah, itu kalian bisa cek lagi nanti. Gitu ya. Nah, di chapter 6 kita belajar distribusi normal, gimana cara menghitung distribusi normal, cara mencari nilai Z berapa, cara mencari peluang berapa. Nah, dari peluang, cara mencari X itu bagaimana, itu juga kita bisa lakukan. Kemudian, kita bisa gunakan distribusi normal untuk mengapproximation distribusi binomial, gitu kan. Nah, distribusi binomial itu, tadi kalau konteksnya, susah nih kita hitung distribusi binomial karena range-nya besar, banyak, tapi range yang tidak ditanyakan juga banyak gitu. Jadi kita tidak bisa lakukan perhitungan 1 minus pun juga tidak bisa. Contohnya tadi dari 40 ditanya 20. 20 ke atas nyarinya lama, 20 ke bawah nyarinya juga lama. Jadi kita bisa gunakan normal approximation. Tapi ada ketentuannya juga. Apa ketentuan normal approximation? Ada yang tahu? N kali P Lebih sama dari dengan? Iya, lebih dari sama dengan 5. iya, lebih besar daripada 5 ya, lebih besar atau sama dengan 5. N kali Q juga sama, harus lebih besar sama dengan 5 gitu. Nah, terus kemudian teorema limit pusat juga kalian harus pahami apa sih yang dimaksud dengan teorema limit pusat gitu ya. Teorema limit pusat itu menjelaskan bahwa dengan menggunakan rata-rata biasanya peluang suatu kejadian itu menjadi lebih
dengan peluang yang sama gitu ya, dengan peluang yang sama, suatu nilai X itu akan lebih dekat dengan rata-ratanya gitu. Ya. Dengan peluang yang sama, suatu nilai X itu akan lebih dekat dengan rata-ratanya. Kenapa? Karena teori limit pusat itu menjelaskan kalau sampelnya itu adalah berupa rata-rata sampel, ya. Sampelnya itu adalah rata-rata dari beberapa sampel. Jadi kalau kita gunakan rata-rata, itu akan lebih dekat dengan parameter populasinya dibandingkan nilai individu. Tuh. Ambil contoh misalkan rata-rata nilai ujian itu 70. Kalau rata-rata nilai ujian itu 70, peluang seorang individu itu punya nilai ujian di atas misalkan 75, itu akan lebih peluangnya akan lebih besar ya, kalau dia lebih dekat dengan rata-rata, maka peluang seseorang itu ujian dengan nilai di atas 75 itu peluangnya lebih besar. Iya, peluangnya lebih besar karena dia lebih menyebar gitu ya dibandingkan rata-rata. Rata-rata dia mungkin karena rata-rata misalkan satu kelas mungkin rata-ratanya berada di 71, 69 gitu kan. Sehingga peluang lebih besar daripada 75 itu menjadi lebih kecil gitu. Jadi menggunakan rata-rata itu lebih approximation-nya lebih baik lah gitu. Pendekatannya lebih baik. Ya, gimana? Ada pertanyaan lain nggak? Bapak mau nanya, Pak. Ya, silakan. Yang nomor 3 itu N-nya itu yang 10 lantai atau yang 2 lift ya, Pak? Apa dua-duanya, Pak? Yang nomor 3 ya. Iya. Tapi mohon maaf, Pak. Bisa ini nggak, Pak? Suaranya dikencengin. Soalnya saya kurang dengar. Iya. Padahal sudah kenceng ini. Ya, mungkin karena pakai handphone ya. Begitu tangan saya harus matikan dulu. Oke, jadi nomor 3 ya. Suatu gedung bertingkat memiliki 10 lantai dengan 2 lift. Lift pertama, gitu ya? Pertanyaannya yang ini kan ya? Bener ya? Yang lift. Iya, Pak. Ya. Lift 1 membawa orang dari lantai ground ke lantai 1 sampai dengan 5. Kan ada ya gedung bertingkat yang membatasi pergerakan liftnya. Sementara lift 2 membawa orang dari ground ke lantai 6 sampai dengan 10. Peluang seseorang salah memilih lift itu 0,15. Jika terdapat 10 tamu dalam waktu yang berbeda-beda, ditentukan secara acak sebagai sampel, berapa rata-rata dan standar deviasi tamu benar dalam memilih lift dari sampel tersebut. Jadi dari 10 tamu, berapa rata-rata ya tamu yang benar dalam memilih lift? Gimana cara menghitungnya? Rata-rata itu cara menghitungnya gimana? Dalam distribusi binomial? N kali P. N kali P. N kali P, ya. N kali P. N-nya berapa? 10. 10, Pak. P-nya berapa? 0,85. 0,85. Oke. Jadi kalian mendefinisikan kejadian simple event-nya benar memilih lift. Berarti P-nya itu peluang benar memilih lift. Oke, berarti kita pakai yang benar memilih lift. Berarti P-nya sama dengan 0,85. Jadi rata-rata bisa kalian hitung tuh. N kali P-nya sudah dapat 0,85 kali 10. Standar deviasinya tinggal dihitung
dari akar N kali P kali Q gitu ya. Kemudian yang B, berapa nilai wajar minimum dan maksimum tamu benar dalam memilih lift dari sampel tersebut. Nilai wajar minimum dan nilai wajar maksimum. Jadi kalau kalian gunakan tabel, itu kan usual value itu berapa persen sih? Usual value itu berapa persen? Ayo, ingat nggak? Usual value itu berapa persen? 95 bukan, Kak? Iya, 95. Nah, itu kalian harus ini tuh, jangan sampai lupa ya. 95. Nah, jadi kalau 95, maka kita bisa cari nilai minimumnya berapa ketika berarti 95 itu di batas kirinya pada peluang berapa? Kalau 95 berarti kan 47,5 ke kiri rata-rata, 47,5 ke kanan rata-rata, gitu ya. 47,5% ke kiri rata-rata, 47,5% ke kanan rata-rata. Nah, yang membatasi 47,5% dari rata-rata itu ketika X berapa. Nah, itulah yang kalian cari. Jadi kalau kalian cari menggunakan nilai Z, maka carilah Z ketika peluang sama dengan berapa? Setengah dikurangi 47,5. Sorry, 50 kurangi 47,5. Jadi ketika area dari ujung kiri itu sampai suatu nilai Z itu adalah 2,5% gitu kan. Jadi carilah ketika peluang itu dari ujung kiri itu 0,025. Berapa? Berapa Z-nya? Ayo berapa Z-nya? 0,025. Satu koma 96 bukan, Pak? Iya, plus minus 1,96 kan? Ya, sudah dapat ya Z-nya. Nah, sekarang kalian cari X ketika Z sama dengan minus 1,96 dan kalian cari X ketika Z sama dengan 1,96. Nah, itulah nilai minimum dan maksimumnya. Gitu. Cara mencari X itu gimana? Mu atau rata-rata ditambah apa? 2 kali standar deviasi. Sigma kali sigma dikali atau standar deviasi dikali Z-nya 1,96 gitu. Ya kan? Cara mencari X ketika peluang diketahui gitu kan. Mu plus Z kali sigma. Z-nya udah diketahui, sigma-nya udah diketahui, mu-nya sudah diketahui. Tinggal dihitung saja. Gitu. Gampang kan? Udah dapat ya yang B. Kemudian yang C itu gimana? Yang C pertanyaannya, berapa peluang 3 orang tamu diantaranya salah memilih lift? Nah, ini gampang ini.
Pakai cara apa ini? Pakai Pakai cara apa? binomial bisa nggak, Pak? Iya, benar binomial. Jadi 3 dari 10 kan. Jadi kalau tapi hati-hati, eventnya harus cocok nih. Kalau yang ditanya itu adalah salah, berarti kalian harus gunakan peluangnya itu peluang salah memilih lift, bukan peluang benar memilih lift, gitu ya. Jadi 0,15 pangkat 3 dikali 0,85 pangkat 7 dikali 10 kombinasi 3, itu saja cukup. Sudah terjawab A, B, dan C-nya. Gimana, bisa dipahami? Maaf, Pak. Mhm. Kalau yang tadi pakai rumus yang rata-rata dikurangi 2 standar deviasi, itu bisa ya, Pak? Bisa juga sih. Jadi kan tadi kita dapat Z-nya itu 1,96 ya. Nah, itu kan sebenarnya mirip dengan 2 ya. Itu close to 2 kan nilainya 1,96 itu kan dekat dengan 2. Nah, itu kalau kita rumus eh, pakai rumus empirical rule. Cuman kan saya sebelumnya pernah bilang ya, jadi empirical rule itu kalau tidak kalau kita bisa gunakan yang lebih precise ya sebaiknya kita hitung yang lebih precise gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, jadi empirical rule kan memang pendekatan saja. Ya memang nggak terlalu jauh antara 2 dengan 1,96 gitu. Oke, yang lain gimana? Masih bingung? Kalau nggak ada yang jawab berarti nggak bingung. Pak, nah, Ya, berarti yang 1,96 tadi itu dikali berapa tadi ya, Pak? dikali sigmanya, dikali standar deviasinya. Oh, berarti Akar dari N kali P kali Q tadi. Oh, siap, Pak. Nah, oke. Jadi untuk ujian nanti kalian akan lebih baik jika kalian bisa menggunakan alat untuk membantu perhitungan seperti kalkulator ataupun aplikasi-aplikasi yang ada di komputer yang kalian punya. Excel pun sudah cukup membantu sih sebenarnya ya kalau kalian bisa mengaplikasikannya dengan maksimal gitu ya, dengan optimal. Ini jadi karena nanti untuk ujian ini kan open book gitu ya, terus kalian boleh gunakan eh, aplikasi apapun untuk membantu perhitungan, silakan saja. Cuma nanti untuk esainya tolong tetap kalian tuliskan langkah-langkahnya secara proper gitu ya. Langkah-langkahnya seperti apa, rumusnya apa, terus kemudian didapat hasil ini berapa, kemudian cari lagi dengan menggunakan cara seperti apa gitu ya. Gitu ya. Nah, terus kan ini nanti ujian jadi kalian tidak boleh bekerja sama gitu ya. Jadi diharapkan integritasnya PKN STAN kan sudah cukup populer gitu ya, mahasiswanya punya intelektualitas yang baik gitu sehingga ya jangan kalian rusak lah ya dengan integritas yang tidak baik ya, salah satunya dengan bekerja sama ketika ujian itu tidak berintegritas gitu ya. Jadi kalau sampai ketahuan ya secara technically akan buruk buat kalian. Secara moral gitu ya, secara moral pun ya itu merusak pribadi kalian ketika kalian tidak eh, ketika kalian itu mengecilkan nilai integritas gitu ya.
Dan kalau kepribadian kalian itu tidak baik, ya ini akan berimbas pada kehidupan kalian nanti. Kalian mungkin tidak ini sifatnya tidak langsung gitu ya, tetapi ini akan terlihat oleh orang sehingga untuk kalian itu bisa maju pun jadi susah gitu. Jadi ini mungkin udah sering kalian diceramai seperti ini, tapi ya saya nggak akan banyak-banyak. Intinya sih seperti itu, kalian paham ya, supaya kalian tidak bekerja sama ketika ujian. Sudah diberikan buku, sudah diberikan banyak materi, kalian tinggal lihat. Nah ini satu lagi, jadi untuk yang kali ini kan kalian open book gitu ya, itu berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana tahun sebelumnya itu disuruh membuat cheating sheet. Nah, jangan sampai ketika kalian tidak membuat cheating sheet ini justru menjadi kelemahan kalian. Karena apa? Karena ketika mahasiswa itu membuat cheating sheet, dia otomatis belajar dengan cukup detail gitu ya. Karena dia harus menulis apa yang dia pahami kan di cheating sheet. Karena percuma dia nulis tapi dia nggak paham. Jadi otomatis dia pasti harus belajar. Nah, ketika kalian ini tidak membuat cheating sheet, jangan sampai justru membuat kalian menjadi kemampuan kalian itu menjadi lebih rendah dibandingkan mahasiswa-mahasiswa tahun sebelumnya gitu. Jadi kalian tetap harus belajar gitu ya, mempersiapkan dengan baik. Oke, dari saya sih gitu aja ya. Semoga kalian sukses nanti untuk UTS-nya. Pesan saya ya harus banyak-banyak latihan. Oke, kalau nggak ada lagi yang mau disampaikan, karena waktunya sudah jam 1, kita sudahi dulu perkuliahan kali ini. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Waalaikumsalam.